Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, pada sore hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah keluarga. Dan secara khusus pada sore hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah persiapan perjamuan kudus oikumene. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengkhususkan ibadah kita, persiapan kita pada saat ini dengan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ibadah keluarga yang kami isi dengan persiapan perjamuan kudus ekumene bersama-sama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada dan beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26. Kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pinuji Gusti kang nitahken jagat, siang ratri tan kendat ngajar si rahmat dan seterusnya. Pinuji Gusti kang nitahken jagat, siang ratri tan kendat ganjar si rahmat. Haleluya sagung puji bangsa kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Pinuji Gusti sang juru basuki kang ngurbanken sarira nebus manungsa. Haleluya sagung puji tansah kunjuk Gusti. Haleluya sagung bekti ring Ratu Swargi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita menyerahkan segala keberadaan hidup kita, segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan agar kita dilayakkan untuk menghadap kehadirat-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas setiap kasih pemeliharaan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Sehingga pada saat ini kami bersama-sama dengan para anggota keluarga kami bisa bersekutu, bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan juga masih merahmati kami dengan kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan ketika kami pada saat ini menghadap kehadirat Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan dosa dan kesalahan, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersama-sama memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga melalui pengampunan yang boleh kami terima, kami boleh Engkau pantaskan dan Engkau layakkan menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Sungguh ya Tuhan, kami memohon,
kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami, dan jalannya ibadah serta persekutuan kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya kami serahkan di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 45. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua. Sebagai wujud nyata kita mengungkapkan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Aneng ngarsaning Gusti. Aneng ngarsaning Gusti, pinuka isi ning kambu sanyata najis uripku, aneng ngarsane Gusti. Aneng ngarsane Gusti, tansah tetela luputku, mung kepalame suripku, aneng ngarsane Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, maka Allah berkenan memberikan pengampunan dan rahmat-Nya bagi kita, ketika kita dengan sungguh berkenan mengakui dosa dan pelanggaran kita. Dan pada saat ini tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran, pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yang senantiasa memperbarui kehidupan kami dengan rahmat dan pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan ini bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami telah siap mendengarkan. Amin. Keluaran pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya,
maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian yang menjadi kesaksian firman Tuhan. Yang berbagi adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, terlebih bisa melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama merespon pembacaan firman Tuhan ini melalui pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 194. Kita pujikan baitnya yang pertama, Kitab Suci Kang Adi. Kitab Suci Kang Adi, sabdeng Gusti sejati, indah sakangkung indah, nugroho saking Allah, nugroho saking Allah. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang akan mendasari renungan dan persiapan kita pada saat ini, saya ambil ayatnya yang ke-8 yang demikian. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara-perkara orang yang benar. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul atau tema renungan kita pada saat ini ialah membangun relasi yang sehat. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik biar nggak ngantuk gitu ya. Kira-kira sebagai manusia, kita bisa tidak hidup di dunia ini sendirian tanpa berelasi dengan yang lainnya? Sakit mboten? Mboten sakit nggih? Jadi tentu kita sebagai manusia di dunia ini hidup itu membutuhkan manusia yang lainnya atau ciptaan yang lainnya. Karena memang diakui atau tidak, sekalipun kita sebagai makhluk individu, kita pun juga sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, memang sudah menjadi hal yang wajar ketika di tengah-tengah kehidupan kita itu menjalin relasi dengan yang lainnya. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, namun yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira relasi yang seperti apa atau hubungan yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita sebagai manusia itu mengakui bahwa hidup kita itu tidak bisa sendiri. Nah, pertanyaan ini yang akan menjadi dasar refleksi dan renungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, itu firman Allah diberikan kepada bangsa Israel itu dalam rangka memberikan pengajaran tentang bagaimana umat Israel itu juga menjaga atau membangun relasinya baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kalau kita agak mundur ke belakang, di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23, di sana jelas bahwa Allah itu menghendaki agar relasi manusia dan Allah itu didasari oleh sikap setia. Dikatakan di sana bahwa
manusia kalau menjalin relasi dengan Allah itu tidak boleh diduakan katanya. Jadi nek wis Gusti Allah ya wis kuwi. Kalau orang berpegangan itu ya gandolane siji ae. Ojo loro apa meneh luwih. Nah, tidak hanya bagaimana relasi manusia dengan Allah itu yang diatur dan disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa, tetapi juga relasi antara manusia dengan sesamanya. Nah, itu bisa kita baca pada peraturan-peraturan yang cukup panjang sebenarnya, dimulai dari pasal 21 ayat 1 sampai 23 ayat 13. Nah, di dalam bacaan yang telah kita baca tadi itu secara khusus itu diambil ayat yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Di sana dijelaskan pula bagaimana Allah itu ingin menyampaikan kepada umat Israel bahwa relasi yang dijalin antara manusia itu harus mengedepankan hak-hak orang lain. Artinya apa? Artinya setiap umat Israel itu diajarkan agar mampu memandang sesamanya itu ya apa adanya. Jadi tidak melihat sesama manusia itu ada apanya, yes, apa adanya. Jadi tidak membeda-bedakan. Tidak dilihat berdasarkan apa yang dimiliki atau apa yang tidak dimiliki, pun juga tidak didasarkan atas kekayaan atau bahkan juga kemiskinan yang ada. Nah, lebih jauh dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah juga mengatakan bahwa relasi yang dibangun antar manusia itu tidak boleh didasari oleh suap. Nah, ini yang menjadi nats dan renungan kita pada saat ini. Saya bacakan kembali ayatnya yang ke-8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Mengapa relasi seseorang itu tidak boleh didasari oleh suap? Sebab kalau sebuah relasi itu sudah didasari dengan suap atau sogokan, atau yang dalam bahasa sederhana bisa kita lakukan didasari dengan semangat transaksional. Aku berelasi dengan dia, kira-kira rugi apa untung. Nah, itu akan menyebabkan relasi yang terbangun itu tidak sehat. Apalagi kalau kita ini sudah menjalin relasi karena sudah disuap, disogok. Arep ngilingno, iku salah, itu sudah tidak bisa, sudah susah, iwuh, karena kita sudah menerima suap. Dan hal itulah yang akhirnya membuat seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak baik ketika mendasari relasinya dengan suap. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, suap itu membuat buta mata orang-orang yang melihat. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, artinya relasi yang dikehendaki oleh Allah adalah relasi yang saling membebaskan, saling memerdekakan, bukan yang membelenggu, bahkan menindas. Nah, pada minggu besok tanggal 4 Oktober dan juga tanggal 18 Oktober itu kita akan menerima undangan Allah di dalam perjamuan kudus ekumene. Perjamuan kudus ekumene itu mengingatkan kita, mengajak seluruh umat percaya agar ingat bahwa kehidupan kita itu tidak bisa sendiri. Jadi berekumene itu sama dengan berelasi, ngoten mohon sederhananya, biar nggak bingung. Ekumene kuwi apa? Asing nggak tahu ngerti. Jadi perjamuan kudus ekumene itu mengingatkan bahwa seseorang itu tidak bisa lepas relasinya dengan yang lainnya. Artinya kehidupan kita pun juga demikian. Kita ambil contoh saja, bukti bahwa kalau kita tidak bisa lepas dari bantuan atau kehidupan orang lain. Sekedar untuk makan nasi, itu saja kita sudah membutuhkan bantuan banyak orang. Dimulai dari misalnya petaninya gitu. Terus nanti orang yang memanen. Terus nanti para pengolah padi, baik di pabrik ataupun juga bahkan para pedagang. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, sebenarnya ketika kita membeli beras atau kita memakan nasi itu sebenarnya sudah ada banyak tangan yang membantu. Artinya untuk makan saja itu kita sudah berelasi dengan yang lainnya. Pun juga ketika kita ini bernafas, sederhana. Ini sebenarnya kita juga sedang berelasi dan bergantung dengan yang lainnya.
Coba panjenengan bayangkan kalau misalnya di tengah-tengah kehidupan kita ini tidak ada pohon sama sekali. Repot bernafas. Sederhana kan? Kita merasa bahwa bernafas ini bebas, tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Sebenarnya ini pun juga memiliki kaitan dengan ciptaan Allah dan yang lainnya pula. Nah, Ibu Bapak, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, intinya setiap orang itu pasti membutuhkan keberadaan orang yang lainnya. Setiap orang pasti berelasi, dan oleh sebab itu maka kita diingatkan melalui firman Tuhan agar kita pun juga mampu mendasari relasi kita itu dengan semangat menghargai hak-hak manusia yang lainnya, dengan semangat kesetaraan, dengan semangat membebaskan dan memerdekakan. Nah, menika yang menjadi maksud dari bagaimana relasi yang sehat itu tercipta. Dados bukan relasi yang saling mendominasi atau bahkan menindas. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ekumene itu mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana kehidupan kita saat ini. Kira-kira relasi yang kita jalani saat ini itu sudah seperti apa? Sudah baik atau belum? Nah, kalau belum, maka perjamuan kudus ekumene ini mengingatkan kita dan mengajak kita. Kalau begitu, ya waktunya kita memperbaikinya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama pada saat ini mempersiapkan diri kita menerima undangan Allah di dalam perjamuan kudus ekumene dengan cara memperbaiki setiap relasi yang belum baik atau bahkan rusak di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Mari kita bersama-sama merespon apa yang menjadi firman Tuhan dengan kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam kita mengumpulkan ucapan syukur kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 165. Kita pujikan baitnya yang pertama, Kunjuk Mring Kang Moho Agung. Kunjuk Mring Kang Moho Agung, kula sasmi sungsung jilaning bingahing manah wit berkaing Allah sumengko wasileng kero ranteng rineksa Katya srana umpang ati mereka mulyaning Gusti. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji, serta mendengarkan firman Tuhan. Yang mana pada saat ini secara khusus kami mempersiapkan diri kami untuk menerima undangan Tuhan di dalam perjamuan kudus ekumene. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar sungguh bisa mempersiapkan kehidupan kami. Secara khusus ketika kami menghayati bagaimana kami menjalin relasi yang sehat dengan sesama kami dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Mampukan kami agar kami bisa mendasari relasi yang kami bangun dengan semangat membebaskan, memerdekakan, pun juga yang senantiasa menghargai keberadaan saudara-saudara kami yang lainnya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama juga teringat akan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin sedang menderita sakit
atau yang sedang berada dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan senantiasa menguatkan, memberikan semangat dan kesembuhan. Pun juga bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Tuhan menguatkan dan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang ada. Pun juga kami bersama-sama berdoa bagi kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang sedang menempuh dunia pendidikan, yang sedang mencari pekerjaan dan yang bekerja, yang sedang menantikan pasangan hidup, yang sedang menantikan momongan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Semuanya pun juga kami serahkan hanya di dalam kasih Kristus. Tak lupa pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keberadaan bangsa dan negara kami, khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi, yang mana keberadaan kota kami masih menghadapi pergumulan dan tantangan yang sama berkaitan dengan mewabahnya COVID-19 yang masih belum juga menurun. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan para pemimpin kami, agar mereka bisa tetap setia melakukan tugas panggilannya untuk mengatur, menata segala macam hal demi menekan mewabahnya atau meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Tak lupa kami pun juga berdoa bagi para tenaga medis, untuk para dokter, para perawat, para relawan, dan seluruh umat Tuhan yang ambil bagian di dalam membantu menangani mewabahnya virus COVID-19. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesetiaan. Tuhan juga tetap memberikan mereka semangat agar apapun yang mereka lakukan sungguh semuanya juga dihayati sebagai wujud ibadah mereka kepada Engkau. Pun juga kami berdoa bagi para rakyat Indonesia ataupun juga secara khusus rakyat yang ada di Banyuwangi yang terpapar atau terkonfirmasi positif virus COVID-19. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan tetap menjaga imunitas mereka sehingga mereka pun juga bisa melalui masa-masa kritis di tengah-tengah kehidupannya ini dengan baik, dan mereka pun juga bisa sembuh seperti sedia kala. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa, syafaat, ucapan syukur, permohonan kami. Kesemuanya hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan senantiasa mengingat firman Tuhan, agar kita tetap bisa membangun relasi yang sehat di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mengakhiri persekutuan kita dan persiapan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 437. Kita pujikan baitnya yang pertama, Gusti Yesus pangen kula. Gusti Yesus pangen kula saestu si paduka ing sapuro kula mampah paduka kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sati kula nrima angger kinanti Gusti. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah atas kehidupan kita semua, saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin.